Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Jenar Moksa, sebuah kisah yang berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa kunjungi langsung link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di pelataran pesantren tapi tidak tertangkap oleh Al-Ghazali ketidaknyamanan pada diri sang mertuanya tersebut ketika berada di rumah tempat menimba ilmu agama tersebut. Apalagi di ujung sana, Kiai Nurbayan sudah menjemput kedatangan perempuan yang sangat diketahuinya punya darah leak dan masih mengincar anak kandungnya sendiri itu untuk menerima ibunya mewariskan ilmunya tersebut. "Selamat datang di tempat kami yang sederhana ini." Kiai Nurbayan langsung menyambut kedatangan Niketut Teneng sembari menangkup tangan di depan dada sebagai ucapan salam tanpa saling menyentuh jemari. Niketut Teneng pun membalas hal serupa. "Terima kasih sudah memperkenankan aku datang di tempat yang penuh berkah ini." Niketut Teneng membalas rasa terima kasihnya atas diperbolehkan datang di tempat ini. Mata Niketut Teneng jelalatan ke sembarang arah ketika sudah diajak oleh Al-Ghazali menuju ke tempat di mana mereka diberi tempat privasi, meski cuma sederhana. Tapi demi kesembuhan Kyai Wulan Widara, Al-Ghazali rela untuk ini. Tidak terasa sudah 2 malam Niketut Teneng berada di pesantren tersebut. Selama pantauan Kiai Nurbayan, tidak ada yang aneh dilihatnya dari perempuan berdarah Bali tersebut. Meski gestur tubuhnya melihatkan ketidaknyamanan, tapi itu wajar karena sudah bisa dipastikan oleh Kiai Nurbayan bahwa Niketut Teneng sedang kepanasan karena berada di tempat menimba ilmu agama ini yang tidak diklaim olehnya suci, tapi setidaknya penuh aura positif dan ilmu putih tentunya, dan itu bertentangan dengan Niketut Teneng. "Al-Ghazali, aku menitipkan anak-anak santri padamu. Tolong awasi dan bila mana ada terjadi sesuatu, kabari saja." Kiai Nurbayan berpamitan pada Al-Ghazali. "Iya Pak Kiai." Cuma singkat saja jawaban yang keluar dari bibir Al-Ghazali sembari mengantarkan rombongan hingga gerbang sana. Pria pemilik pondok pesantren tersebut akan menghadiri sebuah tablik akbar yang digelar di kota sebelah, dan Kiai Nurbayan yang diundang sebagai penceramah di sana. Tentunya hal ini membuat Al-Ghazali sedikit bernapas kasar karena sebenarnya dirinya pun ingin ikut serta bersama rombongan tersebut, tapi apa daya, tidak memungkinkan karena ada sang mertua di sini. Kiai Nurbayan hanya takut bila mana Kyai Wulan Widara cuma berdua dengan orang tuanya. Itulah sebabnya tidak mengizinkan Al-Ghazali untuk ikut serta. Padahal ini kesempatan Al-Ghazali untuk bertemu ayah dan ibunya, juga yang pasti akan berangkat bersama Kiai Nurbayan. Malam beranjak larut. Setelah tadi dan biasanya dia bilang Widara dan Al-Ghazali menyempatkan diri untuk makan berdua dan kini bertiga dalam satu meja makan bersama sang mertua. Tidak ada keanehan-keanehan yang dilihat oleh Al-Ghazali, membuatnya fan-fan saja. Tapi tidak dengan Kyai Wulan Widara. Perempuan itu menampakkan ketidaknyamanannya dari gestur tubuhnya. Kyai Wulan Widara benar-benar tidak nyaman dengan adanya sang ibu di tempat ini. Kota ini semalam diguyur hujan, membuat Al-Ghazali tidur begitu lelap dengan istrinya. Sementara kamar tidur keduanya bersebelahan dengan kamar sang mertua hanya tersekat dinding beton saja. Ketika Al-Ghazali dan istri mendengur lembut, setelah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, justru di kamar sebelah perempuan parubaya itu tampak gelisah. Niketut Teneng berjalan mondar-mandir dalam kamarnya. Kedua tangan yang mengepal sesekali mendesis, matanya melotot merah. Dan kini akhirnya kedua tangannya berpegangan pada besi pembatas jendela dengan begitu erat. Sampai-sampai besi itu terdengar tapi tidak lantas membengkok apalagi patah. Ada kekuatan hitam yang menguasai Niketut Teneng saat ini. "Jang tidak boleh melakukan hal ini." Niketut tenang bicara sendiri dan berusaha sekuat mungkin agar kegelapan itu tidak menguasai jiwanya lagi.
Itu karena ini waktu yang tidak tepat untuk hal itu. Akan tetapi biar bagaimanapun jiwa Niketu Tenang sudah separuh iblis dan dikuasai Sang Betari Durga hingga dirinya tidak bisa mengontrol sepenuhnya jika sudah terjadi gangguan seperti sekarang ini. Hanya keajaiban saja yang membuat Niketu Tenang akan bisa bertahan untuk tidak berubah menjadi leak atau menjadi babi dan yang lainnya. Kedua tangan Niketu Tenang terus memegang teralis jendela dengan begitu eratnya sampai-sampai urat pada pelipis dan lehernya terlihat menonjol. Seiring matanya memerah darah menatap ke arah luar sana. Sebentar lagi subuh akan tiba. Niketu Tenang benar-benar tidak mampu menahan gejolak iblis yang merasuki jumlahnya. Kini rambut Niketu Tenang sudah berhamburan dan diterpa oleh hembusan angin hingga rambut panjangnya menarik. Bak penari stripis mengikuti gerakan angin yang menyapu helai demi helai rambutnya yang tampak sudah beruban. Sementara itu daun jendela bergerak dengan sendirinya dan menimbulkan suara khas, tapi tidak lantas didengar oleh Al-Ghazali dan istrinya karena memang tidak tertangkap hingga ke arah kamar sana meskipun bersebelahan. Kret. Suara daun jendela dipermainkan oleh angin. Itu karena selama tinggal di tempat itu, Niketu tidak pernah menutup daun jendela tersebut. Karena baginya, berada di rumah tempat menuntut ilmu agama ini serasa berada di neraka saja. Tubuhnya terasa panas karena digodok dengan darah yang mendidih. Akan tetapi Niketu Tenang berusaha untuk bertahan. Itu semua demi rasa rindunya pada sang buah hati karena baru terhitung beberapa hari saja berada di tempat ini. Meskipun ini menyiksa, tapi tidak akan lantas akan membuat dirinya mati. Itulah sebabnya Niketu Tenang bertahan, meski rasa tidak nyaman dan merasa sedang diintai oleh Yatma Yuda setiap gerak-gerik atas ketidaknyamanannya. Niketu Tenang bertahan, sembari terus berpegangan pada teralis besi, seperti dilakukannya kemarin dan berhasil. Tidak berubah menjadi leak, tapi tidak dengan sekarang ini. Niketu Tenang pun melakukan hal yang sama, tetapi rasanya aura kegelapan ini jauh lebih dahsyat. Bahkan berkali-kali lipat hingga membuatnya harus berbicara sendiri, memberikan motivasi pada dirinya untuk tidak terjebak dengan kegelapan yang menguasainya untuk kembali berubah wujud dan melakukan hal yang di luar dugaannya. Tampak Niketu Tenang bertahan sekuat tenaga, sembari kedua tangannya terus mencengkram erat teralis besi pada jendela. Untuk sekarang, liurnya sudah menetes. Bahkan nafas memburu, matanya menyala memerah darah. Dan menatap di arah luar sana, ada obor berseliweran menuju ke arah sungai yang memang ada di belakang bangunan pesantren tempatnya tinggal ini. Meskipun demikian, tapi diri Niketu Tenang masih mampu terus memberikan kalimat motivasi supaya tetap bisa bertahan seperti malam kemarin. Chang tidak boleh berubah di sini. Chang tidak boleh berubah di sini. Sekuat tenaga Niketu Tenang bertahan supaya tidak menjadi leak. Tetapi apalah daya, kekuatan hitam itu sudah mendarah daging padanya. Semenjak dirinya balik atau setelah menstruasi yang pertama kali, ilmu itu diturunkan kepadanya. Dengan sukarela menerima dan melakukan tari sakral untuk mewarisi ilmu dari orang tuanya. Hingga akhirnya bila keadaan seperti ini, maka sangat susah ditolak oleh dirinya. Niketu Tenang melepaskan cengkeraman tangannya pada teralis besi. Dengan gemetaran perempuan yang sudah rambutnya acak-acakan itu membuka tas ransel miliknya. Dengan nafas memburu dan liur menetes, juga mata melotot dan memerah darah, tangan Niketu Tenang gemeteran, berusaha untuk membuka resleting tas miliknya tersebut. Gep anak Chang, Al, mantu Chang. Niketu Tenang berucap sembari menatap lekat wajah pada lembar yang di sampingnya. Ada sesuatu yang dicari oleh Niketu Tenang di dalam tas ranselnya dan setelah dapat langsung dilingkarkan pada tas kecil itu ke lehernya. Kemudian Niketu Tenang langsung kembali ke arah teralis jendela, berusaha untuk tidak menengok pada dinding di mana sang anak tidur menghadap ke arah dirinya berada. Ya, Ki Wulan Widara lelap dalam pelukan Al-Ghazali. Sesampainya pada teralis jendela, Niketu Tenang merunduk bak hewan berkaki empat, membuat perempuan itu dalam sekejap saja bisa menembus dinding. Meskipun sebenarnya itu tidak ingin dilakukan oleh Niketu Tenang. Niatnya tulus untuk datang menjenguk sang buah hati. Akhirnya dinding di depannya itu langsung ditembus oleh Niketu Tenang meskipun sekuat tenaga. Untuk kali ini Niketu Tenang tidak sepakat dengan panggilan jiwanya. Akhirnya tanpa menimbulkan suara dan juga tidak ada kerusakan barang sedikit pun, akhirnya Niketu Tenang pasrah oleh kekuatan hitam yang jauh lebih besar menguasai jiwa raganya.
meskipun masih menyisakan akal sehat untuk saat ini hingga mengambil keputusan tegas. Mungkin memang ada benarnya dikatakan bahwa binatang buas pun tidak akan memangsa anaknya. Begitu juga dengan perempuan ini, meski dikatakan sudah separuh iblis. Sebenarnya itu keputusan yang tepat diambil oleh Ni Ketut Tenang. Perempuan itu rupanya sengaja melakukan itu karena ketimbang tertarik melihat darah menggumpal dalam rahim sang anak. Jiwanya tadi berontak dan bentrok. Pada satu sisi tetap ingin memangsa darah menggumpal di dalam rahim sang anak yang begitu membangkitkan seleranya untuk segera merasakan anyir darah janin yang tidak berdosa dan masih suci, karena sudah cukup lama dirinya tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan itu. Chang, tidak boleh membunuh cucuku. Chang tidak boleh melakukan hal ini. Chang sebentar lagi akan jadi dadong. Tidak, Chang tidak boleh melakukan hal itu. Chang manusia. Itu tadi pergulatan batin perempuan yang sudah dengan tatapan aneh itu. Ni Ketut Tenang terus bertahan pada akal sehatnya yang masih tersisa meski cuma sedikit. Jiwa keibuannya di saat seperti ini rupanya mampu berontak dan bisa berpikir jernih meski di saat genting. Ni Ketut Tenang terus berpegangan pada besi teralis jendela tersebut, berusaha untuk tidak memalingkan wajah pada tembok di samping pembatas antara kamar di mana dirinya beristirahat dan kamar sang anak, hingga akhirnya merasa tidak mampu berulang mengambil sesuatu dalam ranselnya tadi. Itu karena meskipun terhalang dinding tembok, rupanya mata Ni Ketut Tenang bisa menembus organ dalam sang anak. Dan itu sangat membuatnya takut. Jika dirinya tidak bisa menguasai diri, maka justru ingin menikmati calon jabang bayi yang bersemayam di kandungan Ki Wulan Widara. Padahal dirinya pun sangat menginginkan hal ini. Rupanya kabar kehamilan ini merubah pola pikirnya dan ingin hidup secara normal. Kehilangan atas orang-orang terkasih membuat hidup Ni Ketut Tenang berteman sepi. Cuma itu teman setianya, melewati siang dan malam serupa malam yang pekat di rumah bertingkat yang sunyi. Sudah tidak ada tawa dan canda. Bahkan Pak Mang, orang yang sangat setia kepadanya pun dibinasakan olehnya. Mati. Ya, Pak Mang mati seperti kedua orang tuanya dulu. Tidak dinanya dan tidak diduga, Ni Ketut Tenang rupanya masih punya sedikit iman. Dan masih tertinggal parung hatinya yang paling terdalam meskipun berdarah leak. Sudah jadi manusia setengah iblis, bisa dikatakan demikian, bahasa kasarnya. Akan tetapi Ni Ketut Tenang punya rasa senang ketika mendengar sang anak akhirnya hamil. Dan sebentar lagi dirinya akan dipanggil dadong atau nenek. Tentu hal ini yang sangat diinginkannya. Meskipun awalnya menolak pernikahan Ki Wulan Widara dan Al-Ghazali dengan tegas ditolaknya, itulah sebabnya saat ini dirinya mengerjai sang anak supaya berubah menjadi leak dan berupaya untuk memisahkan tali cinta antara Al-Ghazali dan anaknya. Rupanya hal itu sangat melenceng karena keluarga sang anak terus berjuang untuk membawa kembali anaknya ke jalan yang benar. Kini hati perempuan itu luluh, tapi kembali dirinya dihadapkan oleh dilema. Darah leak dan sudah sekian puluh tahun diturutinya, maka akhirnya telah berhasil membuat jiwanya haus darah dan selalu mencari kesempatan untuk membunuh secara lembut dan bersih dari hukum kriminal yang berlaku di pertiwi ini tentunya. Sesampainya di luar sana, Ni Ketut Tenang langsung berubah menjadi seekor babi karena dipikirnya ini akan jauh lebih aman ketimbang dirinya harus menjadi leak dan terbang berupa bola api. Tentu dirinya akan pergi jauh dan takut bila mana nanti Ki Wulan Widara mencarinya. Ni Ketut Tenang langsung bergerak pelan menuju di kegelapan sana. Arah yang ditujunya adalah tempat di mana ada obor berada. Ya, obor-obor itu milik para santri. Mereka berada di sana untuk mandi di sungai yang memang sudah lama mereka gunakan, supaya tidak berebutan kamar mandi. Ni Ketut Tenang langsung mendekati dan berharap berhasil mencari mangsa ketimbang membunuh anaknya atau membunuh cucunya. Dengan mata menyala, perempuan yang sudah berubah menjadi seekor babi itu terus melewati bawah pepohonan. Setelah tadi melewati lorong bangunan bernuansa putih, tapi tidak lantas dilihat satu orang pun. Itu karena perempuan itu berjalan memepet pada dinding, supaya tidak menarik perhatian para santri yang masih menyusul kawannya ke arah sana. Ni Ketut Tenang mengintai di tepi sungai, mengambil posisi teraman. Tapi itu menurutnya. Ni Ketut Tenang menganajamkan pendengarannya, memastikan bahwa dirinya aman, hingga waktu yang tepat akan merogoh jantung salah satu dari santri tersebut. Namun sayang, kaki perempuan itu terpleset hingga membuatnya harus mengeluarkan suara
dan dengan kerasnya tanpa mampu ditahan olehnya dan menimbulkan suara gaduh. Dedaunan bambu yang tertindih oleh tubuhnya. Kerasak. Gemersak suara daun bambu yang mendominasi pinggir sungai tersebut dan juga suara khas hewan berkaki 4 dan hidung menengadah ke atas itu terdengar. Jelas saja menarik perhatian para santri, ditambah lagi suara hewan yang asing bagi mereka, tapi tahu itu suara apa. Meskipun tidak ada babi di tempat itu, tapi mereka familiar dengan suaranya. Membuat mereka semakin penasaran dan ingin tahu apakah di tempat mereka menuntut ilmu ini ada orang yang memelihara babi, atau itu adalah babi ngepet. Suara apa itu? Salah seorang santri berteriak. Santri ini tadi yang menjadi incaran Niketu Teneng dan menarik perhatian santri yang lainnya. Mereka melempar tatapan ke arah di mana sumber suara berada. Tidak lama berselang, salah seorang santri benar-benar melihat wujud binatang tersebut, langsung kembali berteriak sembari menunjuk ke arah yang dimaksud. Sana weh, astagfirullah, ada babi. Akhirnya semua mata pun tertuju ke arah di mana pohon bambu itu berada dan tepat di mana babi itu berada. Kemudian terjatuh ke tepian sungai. Saking takutnya justru membuat babi itu tercebur. Babi itu mengeluarkan suara sembari mendongakkan wajahnya agar tidak tenggelam dan mati ke dasar sungai, atau yang lebih parah jasadnya tidak akan ditemukan oleh sang anak. Iya benar, itu babi. Mereka pun berteriak serempak karena babi itu kembali bersuara seakan minta pertolongan karena terbawa arus sungai yang memang deras. Pasti itu babi ngepet. Teriakan itu langsung menyulut para santri yang lainnya untuk mengambil keputusan. Tentulah ini perbuatan orang-orang yang menyekutukan Allah, itu pikir mereka, dan patut dibinasakan supaya tidak ada lagi orang yang mengamalkan ilmu demikian, karena ini adalah sesat. Iya, kejar, tangkap, bunuh, ambil pentungan, ambil kayu. Suara itu terdengar dari para santri. Mereka serempak untuk mengejar babi yang hanyut terbawa arus dan senter pun mengarah ke sosok itu. Membuat 10 orang santri langsung memutuskan mengambil tindakan untuk menyemplung di sungai. Mereka berenang ke tengah sana karena mereka sudah sangat tahu medan sungai ini dan itu tidak sulit. Mereka langsung mendapatkan tubuh babi tersebut lalu digiring ke tepian. Padahal babi tersebut mengira dirinya akan diselamatkan, itulah sebabnya pasrah ketika para santri mendekatinya. Niketu Teneng yang sudah menyerupai babi tidak bisa berkutik, karena memang dirinya tidak bisa berenang. Kini tubuhnya lemas, tapi sudah berada di tepian sungai dan dikerumuni oleh santri-santri yang mendapatkannya dan menolongnya. Niketu Teneng nyaris saja mati meregang nyawa, hanyut terbawa oleh arus sungai yang deras tadi. Lantas, kita apakan ini? Salah satu santri yang baru saja menarik tubuh babi tersebut bertanya pada kawan-kawannya. Terhitung tidak lebih ada sekitar 50 orang sekarang berada di tepian sungai tersebut, tapi tidak lantas diketahui oleh yang lainnya, khususnya para santri yang masih berada di pondok pesantren sana. Apalagi Al-Ghazali dan istrinya, mereka masih terlelap tidur dengan begitu nyenyak. Pukuli! Teriak salah satu santri dan langsung mengayunkan pukulan dengan begitu kasarnya. Bak! Wah! Seiring suara pukulan tadi mendarat, maka babi itu pun mengeluarkan suara khasnya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh babi tersebut. Ya, Niketu Teneng yang sudah serupa hewan berkaki 4 itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya hanya Niketu Teneng hanya bisa pasrah dan membiarkan tubuhnya menjadi bulan-bulanan pukulan. Hal itu bermula ketika salah satu seorang santri memulai memukuli. Maka yang lainnya pun mengikutinya. Karena tadi mereka langsung berlarian mencari pentungan dan sedapatnya ada yang bambu. Dan itu yang mereka gunakan untuk memukul. Dan ada juga yang memukul menggunakan kayu. Bahkan ada yang melempari menggunakan batu. Mereka melemparkan ke arah babi itu yang tepat berada di depan mereka dan dikerumuni oleh para santri, sehingga tidak memungkinkan babi itu berlari. Niketu Teneng mengeluarkan suara babi karena dirinya memang masih dalam posisi jadi hewan itu. Tubuh Niketu Teneng limbung, ditambah lagi karena tadi sudah meminum air dengan banyak hingga membuatnya benar-benar lemah. Bak, debuk, bak. Lemparan dan pukulan pun mendarat, dan setiap batu yang mendarat di bagian perut, maka babi itu mengeluarkan air yang tadi ditelannya hingga perutnya serasa penuh, bahkan batas kerongkongan. Terdengar parau suara babi itu tapi terus keluar, seakan-akan berbicara bahwa dirinya minta dilepaskan dan seakan berkata bahwa dirinya adalah manusia seperti mereka-mereka. Tapi sayangnya tidak ada satupun santri itu yang mengetahui bahasa dari babi tersebut, meskipun saat di senter terlihat berlinang air mata.
Para santri tidak peduli, itu karena hanya mengeluarkan suara sebagaimana layaknya seekor babi, hingga mereka menaruh curiga, hingga semakin mengeluarkan suara ngok-ngok, justru mereka semakin beringas. Dan tidak menyadari ada sesuatu yang janggal tersampir pada leher babi tersebut. Babi tersebut berusaha untuk lari ketika bisa berdiri, tapi sayangnya pagar betis itu tidak bisa ditembusnya. Cuma sekali saja babi itu berusaha menerobos, tapi justru ditendang dan diinjak, membuatnya semakin kewalahan sekarang. Para santri itu melihat babi itu akan melarikan diri, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu adalah Nyi Ketut Teneng. Perempuan itu merasa berbicara, sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, tapi tidak kunjung ada yang menghentikan aktivitas menyakitinya. Hingga akhirnya Nyi Ketut Teneng lemas dan tidak lagi mampu memupuk harapan bisa selamat dan mendapat pertolongan. Babi itu mati, meregang nyawa di tangan para remaja-remaja santri, tempat di mana Kyai Wulan Widara disembuhkan. Bubar, bubar, bubar! Salah seorang santri memberikan perintah, diminta untuk bubar dan langsung mandi. Itu karena sebentar lagi subuh akan tiba, dan bisa saja mereka ketinggalan bila masih tetap memukuli babi tersebut. Salah seorang santri pun tidak merasa lega jika bila tidak menyiksa, hingga memutuskan untuk mengulik babi itu dengan kakinya. Tapi sudah tidak lagi bergerak sama sekali. Ketika di dahinya, tendangan beruntun rupanya sudah tidak merespon, kemudian berseru, "Babinya sudah mati!" "Iya, sudah mati!" Salah satu yang ikut serta melakukan hal serupa pun membenarkan. Kemudian santri yang pertama kali melihat langsung duduk dan memberanikan menyentuh tubuh babi tersebut meskipun dikatakan haram, karena untuk memeriksa denyut pada area jantung, tapi sudah tidak ditemukannya tanda-tanda kehidupan. Kemudian berseru dengan gembiranya, "Fik, sudah mati!" Ketika semua santri akan beranjak pergi, tiba-tiba saja beberapa orang yang tertinggal justru salah satunya berteriak. Hal ini membuat mereka terhenti dan menoleh. "Lebih baik kita ceburkan saja di sungai, bagaimana? Supaya bangkainya sampai di Bengawan sana," teriak salah satu santri tadi. Hal itu pun membuat salah seorang langsung kembali ke arah semula, padahal 6 orang santri yang tertinggal itu sudah bersiap-siap memegangi kaki babi tersebut untuk dilemparkan ke sungai sana, supaya derasnya sungai tersebut membawa serta jasad Nyi Ketut Teneng hanyut hingga ke Bengawan sana. Akan tetapi santri itu langsung menceramai mereka. Mereka tadi sudah menyiksa hingga binatang yang dikatakan najis itu mati, dan sekarang akan membuang jasadnya. Tentulah bukan perbuatan terpuji. Setelah sedikit berdebat, akhirnya mereka pun mengikuti saran dari salah seorang santri yang selama ini banyak dan sering mengambil jatah tausiah subuh. Kata santri tersebut nanti mereka akan kembali lagi setelah sholat berjamaah untuk mengubur babi tersebut di area belakang pesantren ini, supaya tidak berbau, itu saja maksudnya. Meskipun beberapa orang santri yang siap membuang tubuh babi yang tidak lagi bernyawa itu sedikit kecewa karena sebentar harus ada tambahan tenaga. Dan membuang waktu saja, menggali lubang tentunya membutuhkan tenaga ekstra, namun akhirnya pasrah dan mengikuti santri tersebut. Mereka pun bergegas mandi dan berlarian menuju ke pesantren. Bagaimana tidak, sudah terdengar suara panggilan bagi orang-orang yang beriman dari arah rumah Allah yang ada di sana. "Cepat, keburu telat, nanti dihukum." "Mandi bebek saja." Teriakan itu berasal dari para santri yang sudah selesai mandi dan meneriaki teman-temannya yang masih berada di pinggir sungai sana. Derap langkah kaki berlarian dari para santri itu meninggalkan tempat di mana jasad babi berada. Ya, itu jasadnya Nyi Ketut Teneng. Perempuan itu meregang nyawa ketika niat baiknya bertandang, hanya Nyi Ketut Teneng saja yang tahu. Dan sang dewata yang mengetahui apa yang diucapkan oleh Nyi Ketut Teneng ketika nafasnya lepas dari raganya tadi. Suara petir dan kilatan membelah tempat di mana babi itu tergeletak. Tidak selang beberapa lama, awan-awan yang berada di atas langit yang tiba-tiba saja pekat itu sudah berjatuhan, berubah menjadi hujan lebat. Tampaknya turut berduka atas matinya perempuan berdarah Bali itu dan berdarah leak, tangis dan miris ketika Nyi Ketut Teneng benar-benar ikhlas menerima pernikahan sang anak dengan perubahan imannya. Justru dirinya meregang nyawa. Mati di tempat sang anak sedang berusaha untuk disembuhkan dan lepas dari jerat lingkar ilmu leluhurnya yang membelit diri sang anak dan dirinya sendiri tentunya. Hujan itu turun begitu lebat, bahkan dikatakan seperti badai, hingga hanya sebentar saja membuat air di sungai itu sebentar lagi akan meluap dan bisa saja menghanyutkan tubuh Nyi Ketut Teneng yang serupa babi. Hujan sebesar biji jagung jatuh menerpa tubuh babi tersebut
hingga tanpa sengaja itu seperti memberikan totok pada saraf-saraf tertentu. Dan mustahil tapi nyata, babi itu rupanya masih saja bergerak. Meskipun terlihat lemah, kemudian menggeliat, walaupun hanya kaki dan kaki bagian depan sebagai pengganti tangan. Babi itu mencoba meraih tas miliknya yang masih melingkar tepat di lehernya. Ketika perlahan mulai meringkuk dan berhasil, Niketut Teneng berusaha sekuat tenaga untuk melihat yang terakhir kalinya wajah sang anak dan sang menantu yang ada di dalam tasnya. Sebelum menembus dinding kamar dan memutuskan hal itu, memang Niketut Teneng mengambil selembar foto yang didapatkan dari media sosial milik sang anak saat itu. Lalu diprint olehnya dan itu dibawanya pergi malam tadi. Ketika Niketut Teneng yang masih serupa babi mampu duduk, tapi belum sempat membuka isi tas miliknya tersebut, dan tubuh babi tersebut perlahan mulai berubah menjadi manusia seutuhnya. Ya, babi itu berubah menjadi sosok perempuan dengan rambut acak-acakan dan darah memenuhi sekujur tubuhnya. Namun sungguh malang nian nasibnya. Sosok perempuan itu belum sempat membuka foto tersebut sudah kembali jatuh di atas tanah dengan hamparan dedaunan pohon bambu. Karena nafasnya benar-benar lepas dan tidak merespon ketika ujung kakinya sudah dijilat oleh air bah. Ya, sungai tersebut meluap. Semalam ini saking bahagianya ada sang ibu berada satu atap dengannya, Kyai Wulan benar-benar tidur begitu nyenyak setelah sebelumnya melaksanakan tugasnya. Sebagaimana layaknya seorang istri, Kyai Wulan Widara melayani suaminya. Hubungan keduanya sudah berjalan mulus, bahkan jauh lebih saling menyayangi. Al-Ghazali yang wajahnya pelin-pelan berubah total. Luar biasa mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada perempuan berdarah Bali tersebut. Kini Al-Ghazali benar-benar sudah bertanggung jawab. Hal itu terjadi setelah kiai pemilik pondok pesantren yang berbaik hati memberikan tumpangan kepada mereka. Terus memberikan wejangan berdasarkan dalil-dalil pada Al-Ghazali itu sendiri. Kata Kiai Nurbayan, Al-Ghazali harus bertanggung jawab pada perempuan yang telah mengorbankan atau rela berpindah keyakinan lewat perantara cinta Al-Ghazali. Itulah sebabnya sebagai seorang pria muslim, Al-Ghazali tidak boleh menyia-nyiakan perempuan mualaf tersebut. Dan apapun itu alasannya, semua bisa diperbaiki, asal terjalinnya komunikasi dan itikat baik itu sendiri. Kyai Wulan Widara benar-benar sudah membangun banyak rencana. Perihal nanti bayi kecilnya akan diajak sambang ke rumah sang dadong jika kelak sudah dilahirkan ke dunia ini. Tentang hubungan Kyai Wulan Widara yang akan dijalinnya kembali rekat dengan sang ibu setelah renggang sekian tahun lamanya. "Sayang, bangun!" Terdengar suara Al-Ghazali membangunkan sang istri dengan begitu lemah dan lembut. Sembari mengusap lembut mahkota indah sang istri yang dibiarkan tergerai berada di ruang privat seperti saat ini. Kyai Wulan Widara menggeliat malas. Seperti biasanya bila demikian, Al-Ghazali pun akan memberikan pijatan supaya sang istrinya mampu membeliak. Maklum saja ini masih masa-masa ngidam. Dan pastilah ada rasa malas yang mendera istrinya, sangat malas. Dan Al-Ghazali tahu benar itu. "Tidak boleh malas, ini bagus untuk ibu hamil sayang, supaya anak kita terbiasa." Al-Ghazali membujuk. Tidak lama berselang perempuan cantik itu pun mengulurkan kedua tangannya, berharap digapai oleh sang suami, supaya dirinya mampu berdiri dan melawan rasa kantuk yang teramat sangat, berkelanjutan di pelupuk matanya. Al-Ghazali pun melakukan seperti yang diinginkan oleh sang istri, kemudian keduanya pun mandi bergantian. Setelah itu keluar dari dalam kamar. "Sayang, biarkan ibu tidur, jangan diganggu." Al-Ghazali langsung menarik tangan istrinya. "Iya." Kyai Wulan Widara pun sepakat, lalu pergi ke surau tempat di mana mereka biasa sholat berjamaah, berbaur dengan para santri dan santriwati. Sepanjang menyusuri lorong bangunan bernuansa putih itu, tidak ada kecurigaan atau tanda-tanda aneh yang dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut. Keduanya berjalan beriringan setelah tadi keluar dari kamar dan tidak menaruh curiga sama sekali. Dengan lampu kamar tempatnya Niketut Teneng menyala terang. Padahal Kyai Wulan Widara tahu sang ibu tidak pernah tidur dengan lampu terang. Namun menepis kekhawatiran itu ketika Al-Ghazali menarik tangannya tadi. Setelah selesai sholat subuh, Kyai Wulan Widara dan suaminya selalu punya agenda rutin yang mereka lakukan ketika sudah punya calon momongan yang bersemayam dalam rahim. Ya, Al-Ghazali mengajak sang istri berjalan-jalan keluar pondok pesantren tersebut guna mencari udara segar di luaran sana, sembari berinteraksi dengan warga sekitar. "Kek, itu ada apa ya rame-rame? Kesana yuk." Al-Ghazali bertanya pada istrinya. "Boleh juga."
Kewulan Widara tidak menolak dan keduanya pun akhirnya mengayun langkah menuju ke tempat keramaian yang menarik perhatian Al-Ghazali. Ada sekitar 100 orang berkumpul di sana, tepat di pinggir jalan antara pembatas bangunan pesantren tempat Al-Ghazali tinggal. Al-Ghazali menggandeng tangan sang istri dengan rasa penasaran yang tinggi mendekati ke arah sana dan sudah tepat berada di kerumunan warga. Tapi sayangnya pagar tubuh warga tidak membuat agar selalu bisa melihat apa yang sebenarnya dikerumuni oleh warga tersebut. "Tunggu di sini ya sayang, Mas mau menerobos. Pengen tahu apa sih yang dilihat mereka ini?" Al-Ghazali berkata dan disambut anggukan oleh sang istri. Kewulan Widara memilih mundur ketimbang tubuhnya menjadi dorong-dorongan oleh warga yang semakin lama semakin banyak, karena memang banyak warga di saat jam seperti ini rata-rata mereka sedang berolahraga atau mencari udara segar. Bahkan dari kejauhan sana tampak warga pun berbondong-bondong semakin memadati area di mana Al-Ghazali berada. Sementara Kewulan Widara sudah menepi di bahu jalan dan duduk di trotoar sana menunggu kedatangan sang suami. "Istriku, tolong panggilkan istriku." Suara teriakan Al-Ghazali berada di tengah kerumunan warga. Rasa tidak percaya tetapi nyata dilihatnya setelah tadi tercengang kaget bukan kepala, tapi itu adalah sebuah kenyataan yang dilihatnya. "Tidak." Al-Ghazali langsung menyingkirkan tubuh orang-orang yang tadi mengerumuni tubuh Lunglai, seorang perempuan di depan sana. Sontak ulah Al-Ghazali tersebut menjadi pertanyaan warga yang berkerumun. Kemudian mereka pun mencerca pertanyaan apakah Al-Ghazali mengenali sosok perempuan tersebut. "Ibu mertuaku." Meskipun Al-Ghazali tidak menjawab, tapi teriakannya barusan membuat orang-orang tersadar bahwa Al-Ghazali mengenali perempuan yang mereka kerumuni tersebut. Mereka tahu bahwa Al-Ghazali warga kota lain yang tinggal di rumah seorang kiai yang mereka segani di daerah itu. Akhirnya beberapa orang warga pun memanggil istri Al-Ghazali setelah Al-Ghazali tadi menunjukkan di mana keberadaan istrinya. Tadi disuruhnya menunggu di pinggir trotoar, ada pohon rindang di sana. "Mbak, tolong ke sana dulu." Seorang warga memberitahukan pesan Al-Ghazali. Meskipun Kewulan Widara mencerca pertanyaan, namun tidak lantas dijawab oleh orang itu. Justru seorang perempuan yang bersamanya menuntun tangan agar Kewulan Widara untuk secepatnya menuju ke arah kerumunan sana. Kewulan Widara pun langsung mengikuti dan kerumunan warga itu pun langsung memberikan jalan atas kedatangan istri Al-Ghazali tersebut. "Ibu!" Kewulan Widara berteriak keras dan histeris. Dalam beberapa saat kemudian langsung pingsan dan terjatuh terkulai tidak sadarkan diri. Namun untung saja beberapa orang warga sigap menangkap tubuh Lunglai perempuan yang sedang hamil tersebut, hingga tidak membuat perempuan muda itu terancam kehamilannya. Kewulan Widara pun langsung dilarikan ke klinik terdekat guna mendapatkan pertolongan karena beberapa orang warga memberikan saran tersebut, takut bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan. Al-Ghazali tidak pernah sekalipun berpikir akan menjadi seperti ini. Kedatangan mertuanya dan Al-Ghazali pun sudah bisa memastikan bahwa sang mertua pastilah berulah hingga akhirnya babak belur seperti ini dan meregang nyawa. Akhirnya atas bantuan warga sekitar, jasad perempuan malang itu pun dibawa ke pesantren. Mirisnya sang kiai sedang tidak berada di rumah, lebih tepatnya sedang tidak berada di pondok tersebut, hingga Al-Ghazali harus menelpon dan mengabarkan hal ini. Bukan hanya kiai saja yang kaget tidak percaya, Pak Banu Hasim dan Bu Mutia pun tidak kalah terpukulnya, bahkan Bu Mutia langsung jatuh pingsan. Saat itu juga, padahal acara tablik akbar bersama sedang berlangsung, tadi Al-Ghazali mengirim pesan pada Kiai Nurbayan setelah panggilan telepon tidak diangkat, dan Al-Ghazali tahu pastilah sedang ceramah. Ya, memang benar. Akhirnya setelah menyelesaikan ceramah, barulah Kiai Nurbayan memutuskan untuk pulang saat itu juga. Mereka langsung menuju ke pondok pesantren. Pak Banu Hasim dan istrinya pun ikut serta. Setibanya, jasad Ni Ketut Tenang sudah tidak berada di pesantren. Kewulan Widara memutuskan membawa sang ibu pulang ke Pulau Dewata untuk dilakukan kremasi menurut keyakinan yang dipeluk oleh sang ibu. Akhirnya Pak Banu Hasim dan istrinya pun ikut terbang karena sebelumnya Al-Ghazali sudah membooking tiket untuk mereka. Sesampainya, rupanya 2 hari kemudian perempuan malang itu sudah bisa dikremasi karena bertepatan dengan hari baik. Gusti Jagat orang yang paling berjasa atas semua ini. Ya, Kewulan Widara datang pada ayah angkatnya tersebut dan meminta bantuan supaya bisa melaksanakan upacara kremasi seperti biasanya. Seiring sirene pada ruang krematorium berbunyi, Ni Ketut Tenang pun sudah menjadi abu. Perempuan itu berpulang pada penguasa kehidupan ini di saat punya itikat baik. Tangis haru biru saat itu tidak terelakkan lagi.
Al-Ghazali berulang kali harus menenangkan dan membantu sang istri supaya cepat siuman. Itu karena Ki Wulanwidara berulang kali jatuh pingsan. Rasa kesedihan Ki Wulanwidara benar-benar begitu mendalam. Bagaimana tidak, sang ibu meregang nyawa di tangan bocah-bocah santri yang selama ini membantu dirinya untuk sembuh, lebih tepatnya membantu meruqyah dirinya. Tapi kasus itu sengaja tidak diangkat ke publik, hingga semua tertutup rapat hingga detik ini. Mata Ki Wulanwidara menerawang lepas ke arah bawah sana, kemudian memejam sembari memeluk tubuhnya sendiri. "Ibu," gumam Ki Wulanwidara membayangkan saat itu dirinya bertengkar dengan sang ibu di sini. Ki Wulanwidara masih memegangi tas rajut khas daerah sejuta wisata tersebut. Tas itu yang dibawa oleh sang ibu saat meregang nyawa. Masih ada foto dirinya dan Al-Ghazali, juga foto sang ibu dan sang bapak memeluk erat dirinya yang masih balita saat itu. Kemudian air mata Ki Wulanwidara pun menetes deras saat mengisut lalu menyimpan tas itu dengan rapi pada laci meja rias kamar tidurnya. Ki Wulanwidara pun berjanji kelak akan diceritakannya pada sang anak tentang yang baik-baik saja mengenai dadongnya. Ki Wulanwidara, gadis kecil yang semakin hari tumbuh menjadi seorang remaja hingga akhirnya menjadi seorang mahasiswa. Gadis berdarah Bali tersebut adalah pewaris darah Leak. Namun Ki Wulanwidara tidak mau menerima warisan ilmu leluhur tersebut. Itu dikarenakan saat masih kecil dirinya adalah saksi kematian sang bapak. Ketika sang bapak berubah menjadi mobil lalu dilempari oleh mahasiswa yang sedang nongkrong di tepian pantai. Ki Wulanwidara tidak mau mengalami nasib serupa. Itulah sebabnya meskipun sang ibu memaksa dengan kerasnya, Ki Wulanwidara tetap pada pendiriannya. Hingga akhirnya hubungan antara ibu dan anak itu merenggang. Ki Wulanwidara, remaja dengan pola pikir kekinian itu, akhirnya menemukan dunianya sendiri dan berusaha membangun impiannya sendiri meskipun harus melepaskan keyakinan dari leluhurnya. Al-Ghazali, pria tampan anak seorang pemuka agama itu, mampu meluluhkan hati Ki Wulanwidara. Meskipun pernikahan keduanya tidak direstui oleh sang ibu, akan tetapi tetap saja pernikahan itu bisa dilangsungkan atas bantuan seorang pemuka agama yang bernama I Gusti Jagat dan istrinya. I Gusti Jagat tidak pernah mengira dan menyangka, bahkan hingga akhir kisah Ni Ketut Teneng, pria berkarisma itu tidak tahu bila mana anaknya yang bernama I Gusti Ayu tewas atas ulah perempuan itu. Ni Ketut Teneng membalaskan dendamnya atas ikut campurnya I Gusti Jagat perihal dirinya dan sang anak. Ni Ketut Teneng akhirnya berpulang pada penguasa alam semesta ketika niat baiknya bertandang, akan tetapi jiwanya sudah separuh setan atau iblis hingga dirinya tidak bisa menguasai. Namun masih ada iman yang bertandang dan bertata, hingga diri Ni Ketut Teneng memilih menjadi seekor babi dan menjadi bulan-bulanan para santri, tepat di mana sang anak mengasingkan diri, guna menetralisir kekuatan hitam yang terus dikirim oleh Ni Ketut Teneng. Sebagai seorang anak, Ki Wulanwidara melakukan tugas sebagaimana layaknya seorang anak. Meskipun keyakinannya sudah berbeda dan atas bantuan I Gusti Jagat, orang tua angkat Ki Wulanwidara berhasil berbakti pada sang ibu. Kini sang ibu telah tenang, seiring jasadnya sudah menjadi abu suci lewat mesin krematorium dan dilarung di Pulau Dewata. Sepeninggal sang ibu, Ki Wulanwidara langsung pulang ke rumah warisan sang ibu, karena dirinya lah anak satu-satunya yang ditinggalkan. Hal itu dilakukan oleh Ki Wulanwidara atas izin dari bapak dan ibu mertuanya, juga Kiai Nurbayan, yang sebelumnya sudah meruqyah rumah itu dan menyisihkan semua jeroan dalam lemari pendingin. Waktu terlewati, Ki Wulan menyimpan rapat perihal keburukan tentang sang ibu dan hanya membahas yang baik-baik saja pada sang buah hati yang sudah di USG dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kini tinggal menghitung hari terlahir ke muka bumi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kisah ini hingga berakhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.